misalkan kita langsung masuk pada yang saya warnakan merah penjelasan di situ dia itu. Kegiatan tipografi bagi desainer komunikasi visual itu menjadi suatu usaha, menjadi usaha dalam menghadirkan kreativitas studio. Tipografi pada desain komunikasi visual, khususnya pada desainer komunikasi visual adalah menjadi suatu usaha kreatif untuk menata huruf pada suatu karya desain semaksimal mungkin di sini. Kalau misalkan di sini usaha dan semaksimal mungkin, maka tidak ada kebakuan. Tadi siapa ya sempat diskusi mengenai masalah pecel lele itu dia warnanya. Barangkali yang paling lazim pecel lele banyak warnanya seperti itu. Itu menjadi kesepakatan umum. Gitu. Nanti kalau misalkan simple, dia bisa menjadi penilaian masyarakat. Itu dia sesuatu yang mahal itu dia. Dan itu wajar memang. Kegiatan kita memang kegiatan desain itu adalah kegiatan untuk pasar. Nah, rekan dimensian sekalian, kita akan membahas mengenai masalah salah satu fundament, sesuatu yang fundamental, sesuatu yang penting pada desain komunikasi visual, yaitu si tipografi. Kegiatannya pada kegiatan tipografi ini pada dasarnya adalah huruf. Dan yang menariknya, pada penataan huruf ini yang kita butuhkan adalah perasaan. Rasa dalam menata huruf, karena di sini adalah usaha kan. Usaha kreatif yaitu usaha rasa. Tadi kita sudah berdiskusi mengenai masalah proses kreatif dan dilanjutkan dengan tipografi. Tipografi adalah usaha kreatif dalam menata seni, menampilkan seni penataan huruf semaksimal mungkin. Kalau misalkan sudah semaksimal mungkin, maka tidak ada kebakuan di sini. Nah, itu yang perlu kita sepakati. Nah, dimanapun sebenarnya kita itu hal yang sangat familiar sekali pada kegiatan tipografi. Tipografi itu menjadi sesuatu hal yang familiar pada kehidupan kita. Kita melihat handphone pun, smartphone pun itu ada sesuatu tipografi. Bahkan yang paling sangat sering sekali kita buka Instagram. Maka dalam Instagram tersebut beberapa desain feed Instagram karya pada beberapa akun dia menampilkan tatanan tipografi, warna, komposisinya, bentuknya juga, itu semuanya adalah bagian daripada usaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk menyampaikan pesan. Mohon maaf, usaha menyampaikan pesan informasi. Nah, saya coba langsung ke sini dulu. Mohon maaf. Saya coba untuk ulang materi, barangkali yang sudah mendapatkan di pohon DKP, saya terpaksa harus kembali mengulang di sini karena teman-teman harus tahu di mana posisinya daripada si tipografi tersebut. Nah, saya izin share kembali. Nah, sudah nampak? Sedang proses ya? Sudah ya? Halo, rekan-rekan? Sudah Pak. Sudah. Terima kasih. Mohon feedbacknya. Esensi takutnya malah ini nggak tampil. Nah, pada teman-teman rekan dimensian yang di proses kreatif barangkali sudah mendapatkan mengenai masalah pohon DKV. Yang sebelah kanan ini adalah pohon DKV. Ini adalah pohon DKV mengenai masalah salah satu nanti yang akan teman-teman kuasai dan pahami dalam kegiatan desain komunikasi visual ya si tipografi ini dia. Si tipografi ini dia setelah menjadi bagian dahan utamanya. Tipografi ada periklanan, cetakan, fotografi, ilustrasi. Tadi kita juga sudah diskusi mengenai masalah seni, komunikasi, sosial budaya, psikologi, ekonomi. Nah, yang menariknya kalau misalkan pada satu case salah satu jurnal desain multimedia dan industri kreatif, proporsi itu menampilkan hasil karya cipta tipografi kreasi dari motif ukir Melayu Delhi di situ dari Universitas Potensi Utama PSD-nya. Bagaimana resepsi, inspirasi, kekayaan, motif ukir Melayu Delhi yang kemudian menjadi inspirasi dalam penciptaan tipografinya dia. Semacam ini. Nah, barangkali, ini mah simple Pak. Nah, kembali lagi dalam desain atau dalam seni kita tidak boleh menjustifikasi simple, rumit, bagus, tidak bisa.
lagi, itu adalah proses kreatif seluruhnya. Itu adalah proses sublimasi, internalisasi, komunikasi, itu dia, diskusi, itu dia, itu ya. Sehingga kemudian sampai dengan seperti final font, uppercase-nya semacam itu ya. Nah, ini dia salah satu hal yang menariknya sekarang adalah bahwasannya tipografi memegang peranan penting dalam desain komunikasi visual untuk kembali lagi menguatkan pesan komunikasi. Ingat, desain komunikasi visual itu bukan hanya berdiri dari satu unsur akar utama seni saja, seni rupa saja, atau seni media rekam saja, tidak. Tapi juga desain komunikasi visual ditunjang oleh akar-akar tadi, salah satunya adalah komunikasi. Ini dia rekan dimension sekalian. Nah, komunikasi, seni ekonomi, karena kembali lagi, kalau kita bicarakan DKV, maka kita akan bicara mengenai masalah market, pasar, art for market, seni untuk pasar. DKV bukan art for art atau art for love, seni hanya untuk seni saja. Bagian saya saja tidak. DKV adalah untuk diaplikasikan, untuk didistribusikan kepada masyarakat luas, kepada halayak luas. Makanya di situ juga ada nilai komunikasi dan ada ekonomi. Psikologinya termasuk juga persuasif, menggerakkan, sampai dengan sosial budaya. Nah, pada case si penciptaan tipografi berdasarkan motif ukir Melayu Delhi ini bagian daripada si sosial budaya. Adanya nilai sosial budaya di sini. Ini misalkan satu case macam ini. Oke, kita lanjutkan dulu dengan dimensi sekalian. Nah, ini yang tadi barangkali sudah pentingnya. Nah, ini juga barangkali tadi sudah. Sekarang lagi rame, apalagi nanti kita cobalah, kita saling-saling diskusi apa yang terjadi di daerah masing-masing dalam menyambut musim kampanye. Sekarang kita masuk pemilu raya ini di Indonesia ini ya. Hari ini sudah dibuka pendaftaran calon pemimpin negeri ini, dan saya sedang menikmati saja, menikmati daripada calon-calon pemimpin negeri. Dan nah, salah satu yang menariknya dari kampanye itu secara tidak langsung kita akan berwisata visual. Kita kalau di DKV itu ada istilah wisata visual. Wisata visual yang semacam ini wisata visual semua. Kampanye itu, alat peraga kampanye, APK itu adalah wisata visual buat kita semua. Luas, itu menarik sekali ya. Untuk Indonesia I-nya 1 misalkan. 10 kebetulan P3 itu nomor urut 10, juga 10. Romi itu menarik lah semuanya. Nanti kita bisa diskusi mengenai masalah si pesta visual, wisata visual ya. Ini juga Instagramnya lah. Pokoknya ya teman-teman sekalian, ini contoh kecil saja, masuk juga ini semua logo-logo. Maka kalau misalkan kita nanti masuk pada identitas visual, atau misalkan pada brand identity, atau misalkan pada logo, salah satu aspek untuk mendeliver pesan identitas tersebut adalah penggunaan tipografi selain daripada logogram. Penggunaan tipografi pada identitas visual itu disebut dengan logotype. Nanti ada logotype, ada juga logogram, dan perpaduan keduanya. Bagaimana Trans TV? Trans TV ini di mana logogramnya? Logogramnya adalah bentuk A dengan seperti diamond, seperti ya diamond itu ya si A-nya. Tapi kemudian bagaimana penggunaan hurufnya? Nanti teman-teman akan sampai ada karakteristik huruf. Ada jenis huruf, ada serif, ada sans serif, ada yang berkait, ada yang tidak berkait. Dan setiap, kembali lagi, pada desain komunikasi visual, huruf pun dia akan punya kesan, dia akan punya karakteristik, dia akan punya nilai komunikasi, dia akan ada punya pesannya, ada penguatan di dalam. Ini kan tidak ada kakinya semua nih. Ini hurufnya tidak ada kaitnya, Apa sih kesan yang disajikan, ditampilkan? Nah, itu dia nanti. Tapi yang perlu dipahami rekan-rekan dimension sekalian, huruf menjadi sesuatu yang fundamental, menjadi sesuatu yang penting dalam kegiatan desain komunikasi. Saya lanjutkan. Nah, ini perlu saya baca karena ini sudah saya resume dari buku. Desainer tipografi akan melakukan corak khusus dalam peletakan pembuatan huruf. Inilah hasil kegiatan para desainer yang menerapkan landasan ilmu tipografi. Makanya
huruf menjadi sesuatu penerang, huruf menjadi suatu penjelas daripada suatu identitas corporate, personal, wisata apa suatu negara, city branding, itu dia akan menggunakan huruf. Hal ini sejalan dengan tipografi yang dikatakan sebagai visual language atau bahasa yang dapat dilihat. Yes, bahasa yang dapat dilihat. Di mana desainer akan memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Nah, kembali lagi, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan nirmana, kebetulan hari ini semester 1 ini mendapatkan nirmana pasti akan berkaitan dengan ruang-ruang yang sudah disediakan dan kemudian nanti akan diisi oleh bentuk-bentuk tata rupa. Titik, garis, bidang, gempal, segitiga, persegi 4, segi panjang. Nah, itu ruang semuanya nanti habis. Untuk mencipta kesan tertentu, ada keywordnya di sini apa? Keywordnya adalah kesan tertentu, teman-teman sekalian. Sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Dengan kata lainnya adalah untuk mendapatkan impresi dari si pembaca. Apa itu impresi? Impresi adalah kaitannya dengan psikologi. Dia punya ketertarikan. Dia bisa menjadi suatu center of interest ataupun point of interest. Si tipografi dia menjadi langsung menjadi pesan utama yang ingin ditampilkan pada suatu kampanye, pada suatu informasi. Betul. Oke, saya lanjutkan. Dunia Shopee, cover, yang lainnya banyak. Juga barangkali kita punya case-nya masing-masing. Ini dia nih, Muhammadiyah, suara Aisyah, Muslim mencerah, misalkan penggunaan hurufnya. Termasuk juga ini bagian juga daripada tipografi, hasil kreasi juga. Dan hasil kreasi tipografi dia akan ada nilai ekspresinya. Ekspresi dari siapa? Ekspresi daripada si desainernya ataupun daripada si kreatornya. Bukan cuma tampilan, bahkan kata-kata yang disusun pun itu bagian daripada tipografi juga. Itu bagian daripada branding. Itu masuk brandingnya. Itu branding, itu lanjutan daripada tipografi. Itu branding. Kata-kata entah apa yang merasuki DPR ini tahun 2019 mengenai masalah hasil daripada undang-undang apa sih lupa. Oke, berikutnya misalkan ini dia nih tampilan-tampilannya. Nah, rekan dimensian sekalian, apa kemudian ini tugas dulu. Nah, ini yang dimaksud daripada keluasan tipografi. Kemudian apa sih yang akan kita bahas daripada si tipografi atau kenapa kita harus menyelami daripada si tipografi? Yang menariknya misalkan dalam tipografi ini bukan hanya sekedar kita mempelajari kecakapan skill praktis dalam kita membuat tipografi, rangkaian huruf, variasi huruf, hasil penciptaan huruf, bukan. Tapi juga kita perlu dilandasi, kita perlu dibekali, kita perlu disadari mengenai masalah keluasan wacana keilmuan tipografi itu juga kaitannya dengan sejarah, sosiologi, keragaman seni, dan dunia huruf itu. Sosiologi seperti apa? Contohnya tadi, bagaimana penciptaan tipografi bersumberkan dari ragam ukir Melayu Delhi. Itu sosiologi. Sehingga ketika tipografi font tersebut diaplikasikan di daerah Melayu Delhi, itu semakin menguatkan citra, menguatkan komunikasi, menguatkan image. Itu dia rekan dimensi sekali. Maka karena itulah tipografi menjadi sebagai kajian dalam desain komunikasi visual. Secara tidak langsung dalam DKV juga tipografi ini menjadi salah satu pilihan kepakaran, pilihan konsentrasi, pilihan kemampuan daripada si desainer komunikasi visual untuk expert di satu bidang DKV. Salah satunya di tipografi. Ada yang fotografi, ada yang videografi, ada yang identitas visual, ada juga yang animasi, ada sinematografi. Sinematografi termasuk dalam DKV Mas Wahyu, audiovisual itu dia tadi AV. Nah, semacam ini misalnya. Ini adalah bagaimana keragaman sosiologi, sosial budaya yang kemudian dijadikan inspirasi dalam penciptaan tipografi. Oke, tipografi dalam DKV, maka secara tidak langsung teman-teman
kita sebenarnya hari demi hari itu, kita itu menjadi konsumen daripada karya sang tipografer. Pencipta daripada tipografi itu disebut dengan tipografer. Ada fotografer, ada videografer, pencipta daripada tipografi itu dengan tipografer. Nah, kita itu sebenarnya setiap hari itu dia menikmati karya-karya tipografer, karya-karya tipografi yang ada di televisi, koran, sosial media, media luar ruangan. Gitu. Maka inilah seni desain huruf, yaitu disebut dengan tipografi. Nah, ini dia. Ini yang sekarang barangkali kita nanti akan banyak mendapatkan kelucuan dalam alat peraga kampanye. Itu bagian juga penataan pelakor, pengganti legislatif. Itu masih banyak sebenarnya. Nah, maka rekan-rekan dimensi yang sekalian, ketika kita membicarakan tipografi, maka tipografi bekerja sebagai ilmu atau strategi yang melibatkan metode kerja ini yang bagian unik. Ketika kita membicarakan suatu tipografi, maka kita akan membicarakan mengenai masalah ilmu atau strategi. Kalau strategi kan berarti kan tergantung daripada si desainernya, si kreatornya, si senimannya, penciptanya dalam mengatur strategi huruf tersebut, penataan layout, bentuk, ukuran, sifat yang semuanya memiliki tujuan tertentu. Tujuannya itu tergantung lagi. Disinilah tujuan dari siapa? Tujuan daripada klien, calon pengguna. Tetapi tak jarang kita jumpai tipografi kurang mendapatkan perhatian dalam media komunikasi. Kita lebih sering fokus terhadap kreasi gambar, fotografi, dan ilustrasi. Nah, sementara kembali lagi, bagaimana kita bisa mempertajam, bukan cuma mempertajam. Sebenarnya tipografi itu untuk mempermudah. Bahasanya tadi kan bahasa visual language itu dia bahasa visual yang paling mudah sekali dalam DKV itu tipografi. Huruf sudah. Dari huruf saja kita bisa tahu apa yang disampaikan, identitasnya, pesannya, komunikasi, itu dia huruf sebenarnya. Tapi ya kayak tadi, kasuistiknya adalah sekarang huruf tidak menjadi perhatian untuk desain. Nah, disinilah pentingnya daripada kita mempelajari huruf, bagaimana kita bisa mengetahui urgensitas kepentingan daripada si huruf. Padahal dalam praktiknya, desain komunikasi visual lebih banyak menggunakan unsur tipografi dalam medianya. Dan terjawab, akibat dari kurangnya perhatian tipografi, maka akan mempengaruhi keindahan dalam desain. Terlebih, desain menjadi tidak komunikatif. Nah, di sini dia rekan-rekan dimensi sekalian. Perlu dipahami, kembali lagi, bahwa desain komunikasi visual hadir, ilmu desain komunikasi visual itu hadir disokong dari 6 ilmu, 6 bidang kajian: seni, ekonomi, psikologi, sosial budaya, dan juga komunikasi. Di situ dia. Nah, makanya yang paling penting adalah di sini bagaimana nilai komunikasi juga menjadi hal yang penting dalam tipografi. Saya lanjutkan ya, maaf. Maka keberadaan dalam desain menjadi penting untuk memperhatikan tipografi. Ketidakperhatian dalam hal tipografi dalam mempengaruhi keseluruhan dan hierarki susunan kuasa juga keseimbangan dalam karya desain tersebut. Maka seorang desainer harus dapat mengetahui dalam hal bentuk huruf, komposisi huruf, sifat huruf. Nah, ini nanti akan kita pelajari dalam tipografi dasar ini. Bentuk huruf kita akan belajar, komposisi huruf, sifat huruf, dan juga untuk memberikan untuk memberikan reaksi yang diinginkan dari desain visual. Karena kembali lagi, bentuk huruf yang disajikan dia akan memiliki kesan yang berbeda, dia akan menghadirkan sifat yang berbeda. Itu dia pentingnya kita mengetahui daripada bentuk huruf, bahkan jenis huruf dan karakteristik itu. Kesimpulannya di sini adalah harus diperhatikan oleh seorang desainer komunikasi visual dalam pemilihan huruf, yakni satu, kesesuaian karakter font. Nah, jadi huruf itu bukan sekedar huruf, yang penting sampailah itu dia namanya tahu, tapi dalam huruf, dalam font itu akan memiliki karakter. Dan karakter font dengan karakter produk yang ditonjolkan. Jadi dia akan memiliki kesesuaian antara produk, karakteristik produk, dan juga karakteristik font yang akan digunakan. Yang kedua, kesesuaian karakter font dengan karakter segmen pasar seperti apa? SpaceX, Tesla, ataupun ini misalkan. Nah, contoh satu. Karakter huruf untuk jenis makanan ringan pada anak-anak sebaiknya menggunakan jenis huruf yang tidak kaku dan mempunyai kesan menyenangkan agar anak-anak lebih tertarik. Skibol, gemes, Yupi, semacam itu, dan lebih juga
ditambahkan dengan warna-warni, karena kembali lagi anak-anak suka warna dan anak-anak suka bentuk huruf yang besar, suka bentuk huruf yang lucu-lucu. Kesannya seperti itu dia tuh, contoh satu. Contoh duanya, karakteristik huruf untuk jenis produk kecantikan wanita bisa menggunakan jenis huruf yang lebih feminis, yang mengesankan cantik, bahkan juga bisa luxury-nya. Ini semacam luxury mewahnya gitu ya. Maka banyak dia menggunakan juga warnanya termasuk emas, simple, kecantikan, bening, biru. Contoh yang lain semacam ini dia. Bagaimana maskulinitas. Contoh 3 adalah karakter huruf untuk produk laki-laki bisa memilih jenis huruf yang tepat sehingga terlihat solid, kokoh dan terkesan maskulin. Semacam ini dia. Jadi semacam ini rekan dimensi sekalian, kembali lagi. Huruf yang akan kita gunakan pada kegiatan desain komunikasi visual itu akan semakin menguatkan pada produk ataupun pada suatu informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, materi tambahan misalkan kita mengenal jenis-jenis huruf ini, tambahan saja. Ini ya, milenial, font, maskulin, feminim, kasual, formal, marah, gitu font. Nah, kesimpulannya adalah tipografi berhubungan erat dengan sejarah DKV, dan tipografi telah menjadi bagian dari perkembangan zaman. Tadi lagi sosial budaya, mulai dari sejarah, ditemukannya alfabet Yunani sampai sekarang. Nah, pada kesimpulan akhir ini, peran tipografi kini memiliki peran persuasif. Nah, itu psikologi itu persuasif, di mana tampilan huruf dan menatan huruf mampu membawa ketertarikan pada masyarakat yang dituju. Nah, saya menggunakan buku ini ya, Danton Sihombing. Ada Danton Sihombing daripada tipografi, Danton Sihombing, dan juga bukunya si Lia Anggraini dari desain komunikasi visual. Nah, tapi kalau yang mau lengkap itu bukunya Danton Sihombing, tipografi. Kita bisa pesan lah sih, itu akan dibahas. Nah, saya kira saya bisa stop share dan kita bisa diskusi bagaimana kegiatan tipografi nanti ke depannya pada DKV, atau yang paling menarik sebenarnya, rekan dimensi barangkali sudah ada yang punya pengalaman dalam kegiatan tipografi diaplikasikan pada suatu karya desain. Mangga kita diskusi. Mas Abdul Ghani, belum ada yang raise hand? Silakan. Mas Wahyu, mangga, Mas Wahyu Sulaiman. Iya Pak, berbicara tipografi tentunya berbicara shape ya Pak ya, bentuk ya, bentuk penampilan, ciri khas dia. Seperti halnya serif dan sans serif itu kan terhadap perbedaan pada keduanya. Serif memiliki hiasan kecil, tipis, agar bisa dibaca dari jauh. Sementara sans serif itu untuk editing dan lain-lain penjelasannya. Dan ternyata tipografi ini menurut saya Pak, dan sekaligus pertanyaan nih Pak sebenarnya, apakah kemudian tipografi hanya berlaku di huruf-huruf Romawiyah saja seperti alfabet, atau dia berlaku juga pada huruf-huruf hijaiyah, pada huruf-huruf Arab? Satu. Yang kedua, apakah tulisan-tulisan yang berada di makam Firaun seperti hieroglif itu adalah tipografi? Kemudian bagaimana dengan huruf-huruf yang berada di tanah Nusantara seperti Sanskrit, apakah itu juga tipografi? Itu Pak, untuk sementara Pak pertanyaannya. Terima kasih. Betul. Terima kasih Mas Wahyu. Kalau yang ada di makam-makam Firaun itu epigrafi, itu beda. Epi Pak ya? Iya, epigrafi ya. Epigraf. Nah, tipografi memang lebih kepada kaitannya dengan Latin huruf Latin, betul. Dia huruf Latin. Nah, Sangsakerta dia menjadi kajian budaya, dia tidak menjadi kajian tipografi. Karena kembali lagi begitu juga dengan kaligrafi, dia punya khatnya sendiri. Tapi kalau misalkan karakteristik khat pada kaligrafi kemudian diadopsi pada tipografi, nah itu menjadi resepsi menjadi perpaduan sendiri. Beda lagi kalau kita tipografi itu lebih kepada bagaimana penggunaan huruf Latin sama seperti tadi, misalkan bagaimana ornamentasi pada
Jam Gadang ada Sumatera Barat. Jam Gadang itu kan berupa bangunan, tapi kemudian menjadi inspirasi pada penciptaan tipografi Minangkabau. Minangkabaunya sendiri itu tetap dia berupa Latin, dia tidak menjadi berupa Arab Melayu. Di sini kita mengenal juga Arab Melayu. Amin. Kalau di Jawa itu kan apa ya, Arab Pegong disebutnya. Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Kebetulan juga di Jambi juga semua informasi pemerintah, dinas itu harus ada Arab Melayunya. Nah, itu dia bukan tipografi. Dia bukan tipografi Mas. Dia tetap menjadi kajiannya kaligrafi sendiri. Tipografi lebih kepada Latin tadi, tapi sejarahnya tipografi hadir dia juga dipengaruhi oleh si epigrafi tadi, si hieroglif tadi itu epigrafi. Nah, kembali lagi, kalau nanti tipografi itu dia kok mirip-mirip seperti kaligrafi, kok mirip-mirip seperti Sanskerta, nah itu sebagai penciptaan saja, resepsi penciptaan, kreasi penciptaan pada situ. Begitu Mas Wahyu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Yang lain Mas Abdul Ghani, silakan. Izin bertanya Pak. Mangga. Kalau di kitab-kitab gundul itu dia termasuk tipografi atau bukan Pak? Kalau di kitab kuning gundul gitu. Iya. Ya itu kan Arab Pegong kan, dia hurufnya Arab tapi kan bahasanya bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu. Ada yang bahasa Melayu, ada yang bahasa Arab di sini dia. Nah, itu bukan, kembali lagi, dia bukan bagian daripada tipografi. Tipografinya di sini lebih kepada si huruf Latin. Walaupun itu dia mohon maaf. Bagaimana momen musim Ramadan misalkan. Musim Ramadan kemudian banyak itu dia bermunculan tipografi huruf-huruf yang bernuansa Islami. Ya. Tapi kan itu kan tetap Latin karena kita tidak membacanya sebagai membaca huruf Arab. Tapi karakteristiknya, tampilan visualnya itu dia mencerminkan kesan Islaminya di situ dia tuh. Nah, gitu Mas Gani. Tadi saya sampaikan kaligrafi bisa menjadi salah satu inspirasi penciptaan tipografi, tapi tipografi ini tetap kepada si huruf Latin tersebut. Satu huruf tipografi itu terdiri daripada huruf, terdiri daripada angka, terdiri daripada tanda. Itu tiga komponen. Angka 1 sampai 0 sampai 9, huruf kapital A sampai Z. Nah, tanda itu ada tanda seru, tanda tanya, tanda petik atas. Tampilannya bisa macam-macam. Apakah hieroglif itu dia bisa menginspirasi penciptaan tipografi? Bisa, sama seperti tadi kaligrafi. Kaligrafi menginspirasi terciptanya tipografi yang memiliki kesan huruf Arab tadi itu dia. Kapan digunakannya? Banyak sekali digunakan kalau misalkan di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan, semacam itu Mas Abdul Ghani. Baik Pak, terima kasih Pak. Sip, yang lain benar. Tadi benar Mas Wahyu sudah menyinggung serif dan sans serif. Kalau sans serif itu dia memiliki kekokohan, ketegasan, kejelasan. Kenapa makanya di baliho media luar ruang ya? Saya mohon maaf saya revisi bukan baliho saja, tapi media luar ruang. Media luar ruang itu banyak menggunakan tipe fontnya itu dia sans serif. Karena kembali lagi kemudahan dalam membaca. Kemudahan dalam keterbacaan informasi, karena orang media luar ruang itu kan sepersecond dia untuk menangkap informasi. Beda hal lagi kalau misalkan kenapa koran itu menggunakan serif. Ayo, koran itu menggunakan serif kenapa? Kenyamanan dalam baca, tapi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, ada lagi kesan, apa kesannya? Elegan, kembali lagi itu. Lain hal lagi misalnya. Nah, rekan-rekan di Mission itu nanti menjadi bahan kajian kita. Selain daripada kita nanti juga akan mencipta manual daripada perancangan tipografi. Belum masuk kepada tipografi desain. Nah, tipografi desain itu langsung nanti diaplikasikan kepada
aplikasi sendiri lagi juga, pada software lagi dia, sehingga kita bisa mengaplikasikannya langsung pada desain. Tapi kalau tipografi dasar, nanti kita pembuatan tipografi, seperangkat tipografi. Ingat, dalam tipografi itu terdiri dari 3 huruf, angka, dan tanda baca. Baik, yang lain silakan akan dimensikan. Sebentar, ini kita butuh kesepakatan juga kali ya. Barangkali tadi agak kemalaman, mulainya jam 8:30. Besok barangkali kita bisa lebih majukan 15 menit lah ya. 8:15 itu kita bisa majukan, sehingga jam 9 itu kita sudah bisa untuk ya di sesi akhir, dan kita bisa diskusi. Yang lain silakan, saya buka sesi diskusi terlebih dahulu. Sedikit Pak. Mangga. Gini Pak, selama ini kan saya bergelut di dunia kaligrafi ya Pak ya. Dan sempat jadi pengajar Pak. Pengajar kaligrafi tidak hanya saja pada kaidah-kaidah huruf, tapi juga mengajar sejarahnya, jenis-jenis huruf-huruf yang ada di kaligrafi seperti Naskhi, Sudus, Diwani, Diwan Jali, Kufi, Ritmi, Hijazi, dan Raihani dan sebagainya. Nah, itu berikut dengan sejarahnya. Jadi begini Pak, setelah saya dalami dunia kaligrafi Islam, ternyata di dalam saya mengatakan tipografi kaligrafi Pak ya, boleh ya? Ternyata di dalam tipografi kaligrafi itu sudah terjadi freedom Pak, sudah jadi sudah memerdekakan dirinya Pak. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya kaidah dasar tetap, tapi hari ini ketika saya kemudian melihat majalah-majalah ya, Timur Tengah itu sangat reformis karena keluar dari kaidah-kaidah yang ada gitu. Nah, pertanyaan saya untuk tipografi di dalam huruf-huruf Latin, saya yakin dan percaya bahwa seiring waktu berjalan ini kan terus berkembang ya, berkembang besar. Tentunya pasti ada bentuk-bentuk tertentu ya Pak di tipografi Latin, seperti bentuk air, bentuk kayu, bentuk api gitu Pak ya. Ada ya Pak ya seperti itu? Ya, bebas, malah ada inspirasi dari jekol, inspirasi dari pete. Itu dia. Oke, baik. Dan saya boleh tunjuk Pak di sini Pak, salah satu karya tipografi kaligrafi yang saya buat dengan shape, dengan bentuk air yang menepis. Izin Pak ya? Siap. Ini bacaannya Pak, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, artinya hanya engkaulah ya Allah pencipta yang maha perkasa. Ini kan bentuknya drop ya Pak, air drop. Air menetes. Air menetes ya. Yes. Ini saya aplikasikannya di atas kanvas. Ya, tipografi kaligrafi itu dia tuh. Tapi lebih pada kalau misalkan barangkali di kita, karena kita tidak familiar pada si tipografi kaligrafi, kalau di Indonesia ya, kita paling familiarnya ya tipografi itu dia dengan menggunakan huruf Latin. Hanya pada barangkali segelintir sedikit sekali lah itu memiliki expert kemampuan bisa dalam hal segi kaligrafi. Nah, yang menariknya adalah tadi case-nya bagaimana si kaligrafi juga bisa menjadi sumber perpaduan penciptaan pada si tipografi, tapi bernuansa Islami kaligrafi. Tapi bacanya bukan Arab, tapi ya Latin. Benar Mas Wahyu begitu. Tuh. Terus satu lagi nih Pak, tuh. Istilah. Mas Wahyu expert bener nih di bidang ini kaligrafi. Kemudian di tahun 2004 saya pernah membuat kaligrafi terkecil di Indonesia, mendapat rekor muri. Ya, tulisan ukurannya 0,5 kali 1 mm.
memakai kuas dengan satu helai rambut anak saya yang usia 7 tahun. Satu helai rambut Pak, kuasnya. Ya Pak, 0,05 0,5 kali 0,5 kali 1 milimeter. Itu ngelihatnya berarti pakai kaca pembesar dong. Pakai lux Pak, bener. Iya, pakai lux itu. Di mana itu sekarang? Itu Ada- medianya apa? Kanvas Pak. Jadi Kanvas. kalau kita lihat, kita zooming itu pakai apa? Pakai alat zoom itu posisi tulisan itu ada di porinya kanvas Pak. Di dalam porinya, pori-pori kain itu kan ada pori Pak. Iya betul. Di dalamnya itu Pak. Lafaznya itu Allah lengkap dengan tasydid, hamzah, tasydid, fathah. Iya. Wah, aku mau lihat itu dia tuh. Lanjut Pak, Sekali. lanjut Pak, ini sebagian aja. Luar biasa Mas Wahyu. Baik, rekan dimensi yang lainnya, saya ini kadang Mas Wahyu kalau sudah agak kemalaman segini curiga ini. Ini device-nya kemana, orangnya kemana gitu dia itu ya. Iya, device-nya kemana, ini kemana gitu tuh. Kalau yang di Sulawesi itu kan, yang Ada apa, Sulawesi Pak? mana? Sulawesi jam berapa sekarang nih? Kita beda 2 jam kan? Sulawesi itu udah jam setengah 12. Punya mahasiswa Iya, juga. Pak. Yang 11. Sulawesi. Sini setengah 11 Pak. Setengah 11. Kalimantan Iya. setengah 11. Sulawesi berapa tuh itu? Yang 11 juga, Pak. Setengah 11 juga ya. Baik, rekan dimensi sekalian, 21-22 sebagai penutup barangkali apa sih arah daripada perkuliahan kita ini, nanti saya ulangi lagi nih arah perkuliahan kita pada si tipografi ini. Saya izin share screen terakhir. Apa yang tertuang di sini adalah seorang desainer harus dapat mengetahui. Nah, ini dia. Yang pertama sekali. Jadi arah perkuliahan kita itu adalah bagaimana kita mengetahui dalam hal bentuk huruf, komposisi huruf, dan sifat huruf untuk memberikan. Nah, ini yang menarik seperti ini memang. Saya yakin pada bentuk huruf dia akan memiliki sifat huruf dan juga akan memberikan karakteristik, menghadirkan karakteristik dan akan menghadirkan reaksi yang diinginkan. Nah, reaksi ini bagian daripada si persuasinya. Nah, ini arah pembelajaran kita. Arah pembelajaran kita adalah bagaimana kita mengetahui bentuk huruf, komposisi sifat huruf kaitannya juga dengan karakteristik huruf sampai dengan bagaimana reaksi yang ditampilkan daripada si huruf. Nah, dari situ dulu rekan dimensian arah perkuliahan kita ke depannya pada si tipografi dasar. Dan harusnya memang di pertemuan awal tuh kita saling sapa dulu, yang saling kenal gitu tuh. Dari tadi yang saya lihat on cam ini ada Mas Abdul Ghani, Mas Wahyu. Ini dia nih, saya belum lihat yang lain, tapi saya tidak memaksa rekan dimensian sekalian, barangkali ada agenda yang lainnya di sana gitu. Jadi tidak begitu maksa, tapi kalau bisa untuk on cam saya sangat senang sekali. Yang pertama, saya kira kita dapat sudahi dulu ini sebagai awalan. Tidak, ya Mas Wahyu, mangga. Izin Pak, yang tadi Pak, materinya ada bisa diunduh nggak ya? Nah, materi nanti akan saya upload di e-learning. Mas Wahyu sudah pernah buka e-learning? Sudah study? Siap, di study nanti akan saya upload di situ semuanya. Dan yang tadi Maksud- Pak, yang kelas yang tadi. Yes. Makasih Pak. Proses kreatif, siap. Proses kreatif dan tipografi akan saya upload di e-learning. Rekan dimensian, terima kasih semuanya. Saya berharap besok kita bisa partisipasi aktif lagi dalam kegiatan mata kuliah tipografi dasar ini dia. Saya pun mohon maaf barangkali ada kekurangan dari saya, termasuk waktu yang molor 20.30 ya, tadi baru mulai, kita bisa barangkali besok lebih awal lagi 20.15
kita bisa memulai mata kuliah tipografi. Iya, ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, Mas Gani silakan. untuk absensi di mana Pak? Nah, ini absensi ini kita ini kurang nih. Rekan-rekan bisa saut ya. Mas Tegar Arif hadir? Hadir, Pak. Hadir? Oke. Mas Ridwan Arif? Hadir Pak. Oke. Mas Umar? Nah, Hadir. Umar hadir. Mbak Hilwa? Hadir, Pak. Mas Fajar? Nggak hadir? Oke. Suandari? Hadir, Pak. Mas Galang? Oke, nggak hadir. Mas Fitra? Fitra Akbar? Hadir Pak, hadir. Fitra Akbar hadir. Oke. Anbar Saputra? Anbar nggak hadir. Ajeng? Rama Ahdani? Pak. Oke. Farhah Fauziah? Oke, nggak hadir. Nggak ada, Pak. Amrina? Hadir, Pak. Rose Febrianti? Hadir, Pak. Eliza? Hadir, Pak. Andi Muhammad Varian? Satria Kemal? Mas Andi nggak ada ya? Pak, Satria, ya? katanya yang varian lagi habis kota jadi nggak ikut dulu. Oke. Mas Satria hadir? Paura? Andi Variati? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Andi Variati. Farumi? Oke, Muhammad Miftah Farid? Hadir Abdul Pak. Ghani? Hadir Pak. Cahya Hadir Fitri? Pak. Vina? Hadir, Pak. Ernova Danu hadir? Saat? Hadir, Pak. Mas Sulaiman. Seperti ini aja. Sebenarnya kalau seperti ini cukup makan waktu sih. Sudah. Saya itu kadang melihat di daftar peserta itu kan kok cuma 19 berarti kurang satu nih. Jadi kita nanti bisa menggunakan metode presensi yang lain selain daripada presensi satu-satu ini cukup makan waktu itu semuanya. Baik rekan-rekan Dimension, ini ya. sedikit aja Pak, satu ini aja Pak. Saya curiga Pak, penasaran bukan curiga. Ada persamaan nggak Pak dengan ilmu komunikasi dengan ilmu desain komunikasi visual Pak? Beda. Beda ya Pak? Dalam komunikasi, yes itu menjadi core. Dia menjadi tadi kan dia menjadi salah satu ilmu pendukung daripada pohon ilmu DKV. Tapi pada desain komunikasi visual, pembahasan kita itu kita batasi lebih kepada sifatnya visual dan audiovisual. Kita tidak bersifat audio. Komunikasi membahas audio. Gitu. Komunikasi membahas audio, membahas audiovisual, membahas visual. Komunikasi membahas yang verbal dan non-verbal. Nah, di DKV lebih membahas sifatnya non-verbal. Non-verbal itu yang sifatnya visual. Kita berkomunikasi pada visual. Penekannya di situ Mas Wahyu. Baik, terima kasih. Sip, terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih rekan Dimension sekalian semuanya yang sudah hadir pada pertemuan perdana kita. Besok kita berjumpa lagi di pekan kedua di tipografi dasar, akan masuk di bentuk-bentuk huruf dan jenis-jenis huruf itu yang menjadi pengenalan awal dari si tipografi. Saya bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap. Nanti saya izin Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Semuanya. Oke, makasih, Pak.